Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Sambil menunggu pelayanan di Polda Jawa, kami dari instalasi Keswamas akan memberikan sedikit edukasi tentang kesehatan, dan pada hari ini kami bersama dengan dari EEG akan memberikan edukasi tentang transcranial magnetic stimulation atau yang sering disebut TMS. Nah, TMS ini merupakan salah satu terapi unggulan di rumah sakit jiwa. Kenapa unggulan? Ini merupakan terapi non invasif untuk gangguan saraf dan otak. Maksud invasif itu tanpa pembedahan. Jadi nanti Bapak Ibu dapat mendengar atau melihat apa yang pemaparan dari narasumber kita, apa itu TMS, bagaimana cara kerjanya, apa saja syaratnya, nanti bisa dijelaskan ke narasumber kita. Nah, kebetulan hari ini yang memberikan edukasi kita yaitu Bapak Empeng Sitepu SKM. Dia merupakan salah satu staf EEG di Rumah Sakit Jiwa. Kepada Pak Empeng kami silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Ana yang telah memberikan luang waktu kepada kami untuk memberikan edukasi tentang apa itu TMS. Dan perlu kami sampaikan, transcranial magnetic stimulation satu-satunya alat kesehatan ini adanya hanya di Rumah Sakit Jiwa seprovinsi Bengkulu. Ini keistimewaan. Maka dari pengantar tadi dikatakan benar, ini unggulan. Lalu apa keunggulannya? Nah, transcranial magnetic stimulation terapi artinya pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan alat. Lalu alat ini berupa bentuk stimulasi, dia memberikan pengobatan tanpa meminum obat. Ini keistimewaannya. Gimana itu bisa terjadi? Mari kita lihat. Nah, TMS dilakukan dengan memberikan aliran gelombang elektromagnetik untuk meningkatkan sel saraf di otak. Kita punya miliaran sel saraf di otak. Salah satu contoh, jika kita mengalami stroke, maka sebagian sel saraf di otak mati. Perbedaannya, kalau sel otot kita robek, kita berikan pengobatan, infeksi sembuh, selesai. Tapi sel di dalam otak sekali dia rusak permanen. Kelebihannya, ada miliaran sel di dalam otak yang selama ini tidak difungsikan, itulah yang kami stimulasi, dirangsang untuk mengambil fungsi dari sel yang sudah mati, maka sel yang masih aktif belum dipergunakan selama ini distimulasi. Maka TMS sebagai terapi tambahan untuk menunjang atau mempercepat proses penyembuhan, bukan pengganti obat. Nah, itu dia. Keunggulannya, tanpa pembedahan, tidak memerlukan pemingsan, aman tanpa nyeri. Lalu bagaimana tidak dengan pembedahan? TMS mempunyai
namanya koil, bentuknya seperti ini. Ini waktu kami melakukan terapi, dialiri listrik menjadi gelombang elektromagnetik setelah masuk ke dalam ini. Mohon maaf, Bapak boleh sebagai model. Umpamanya Bapak ini stroke, maka alat ini sudah dialiri listrik dan berubah menjadi gelombang elektromagnetik, maka mohon maaf Bapak, kita tempel di kepala. Langsung ke bagian otaknya dengan dialiri aliran listrik dan sampai ke dalam alat ini berubah menjadi gelombang elektromagnetik. Lalu prosesnya bagaimana? Kita akan melihat begitu alat kita pakaikan, mulai kita on-kan, maka jika stroke yang kanan, dia akan mengalami gerakan seperti ini. Silakan Bapak. Iya. Kita rangsang selama 30 menit. Ini untuk stroke. Terima kasih. Pasien stroke tidak dapat. Bisa juga untuk pasien dengan gangguan jiwa, depresi, susah tidur, dan istimewanya lagi satu lagi yaitu dia mampu mengatasi nyeri akibat penjepitan saraf dengan istilah neuromuskuloskeletal. Apa itu neuromuskuloskeletal? Nyeri yang timbul akibat gangguan saraf di susunan tulang belakang mulai dari leher sampai ekor. Mungkin di antara kita tangan sering kebas-kebas, sering nyeri. Kalau kami lakukan dengan alat ini, dengan mengetes titik nyeri namanya, pada daerah yang sakit itu kami letakkan gak ada rasa. Karena apa? Yang terganggu adalah di pusatnya. Kalau tangan kita yang sering kebas nyeri tidak tahu penyebabnya, itu gangguannya di tulang leher. Maka alat yang kami pakai tadi akan kami cari titik nyerinya. Sekali lagi Bapak, posisi dalam tidur, pasiennya tidur ya. Nyeri di bagian kanan kami letakkan di sini. Dia bergetar tapi tidak ada rasa. Lalu kami tes dari sini. Alat kami jalankan. Nah, Bapak ini merasa nyeri di sini. Jalan lagi terus ke bawah, tidak ada sama sekali. Padahal yang dirasakan nyerinya di sini. Akibat apa? Disinilah keluarnya seluruh jaringan saraf yang mensarapi anggota gerak tangan, dan yang keluar semua jaringan saraf yang mensarapi kaki adalah pinggang. Alat ini bisa mendeteksi. Itulah keunggulannya. Jadi Bapak Ibu jika mengalami nyeri bagian samping sampai ke kaki ujung jari terasa panas, lama duduk sakit, kita akan tes bagian yang Bapak rasakan sakit, tidak terasa apa-apa loh. Lalu bagaimana? Kita cari namanya titik nyeri di bagian pinggang. Ketemu. Nah, disitulah kami berikan terapinya. Terima kasih Mas. Nah, inilah keunggulan dari alat ini. Dia bisa terapi untuk kondisi stroke, bisa untuk kondisi depresi, dan bisa untuk kondisi nyeri yang tidak jelas penyebabnya. Maka alat ini unggul sekali dan satu-satunya hanya ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bengkulu. Nah, ini dia.
Nyeri pinggang kronik termasuk nyeri leher, nyeri tangan, nyeri kaki, gangguan memori seperti Alzheimer, gangguan bahasa, sulit bicara, susah tidur Bapak Ibu. Beda ya kalau susah tidur karena nggak punya PT, itu nggak bisa kami terapi. PT banyak tidur tidak bisa, datang ke kami. Oke. Ya, perawatan TMS dilakukan 5 hari 5 kali seminggu. Beberapa orang mulai merasakan lebih sedikit gejala depresi dalam minggu pertama, sementara yang lain melakukan beberapa minggu perawatan untuk melihat perbaikan. Tetap obat disertai dan dikonsumsi. Berapa lama hasil TMS bertahan? Nah, tidak selalu permanen, maka bisa diulang. Maka dalam satu sesi, jika ibu memakai BPJS, satu sesi dokter spesialis saraf akan merekomendasikan 10 kali tindakan dalam seminggu 2 kali. Nanti kami akan evaluasi gimana titik nyeri, gimana program yang stroke, perkembangan kemampuan berjalan, dan juga jika dia mengalami gangguan bicara, kami akan evaluasi. Dan dengan dokter saraf kami akan memberikan rekomendasi bahwa pasien ini perlu tindakan TMS lanjutan. Jadi tidak ada batasan Bapak Ibu ya. Namanya alat Bapak Ibu ada plus minus, ada positif negatifnya. Apa itu? Misalnya TMS dapat menyebabkan inflaman logam menjadi panas. Maka ibu yang mempunyai ring jantung atau baru pasang pen tidak bisa kami lakukan TMS. Karena apa? Magnet akan berkumpul pada benda yang namanya besi. Maka itu tidak bisa kami lakukan. Lalu orang dengan perangkat ini tidak bisa diberikan tindakan TMS seperti ini ya. Implan logam, tato atau tinta metalik, stimulator otak di dalam otak, kumparan atau klip penerusnya itu biasa di jantung, stent di otak, pecahan peluru di kepala. Nah, singkat padat tapi alat ini sangat membantu dan sudah berjalan beberapa tahun ini, khususnya stroke dan nyeri sudah kami buktikan pasien merasa sangat nyaman. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan tentang apa itu TMS. Terima kasih. Sini. Terima kasih kepada Pak Mbe. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai TMS ini yang ada di Rumah Sakit Jiwa. Ada Bu? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita dari Putri Hijau. Di sini saya ingin bertanya Pak, atau saya menyampaikan keluhan saya, yaitu susah tidur, terutama kalau siang. Kadang habis kerja pulang ke rumah itu pengennya rebahan dan benar-benar tidur supaya istirahat, tapi tidak bisa. Kalau malam sama aja sih Bu. Awal-awalnya susah, tapi kalau udah tidur ya tidur, tapi kalau terbangun itu susah tidur lagi. Itu solusinya gimana Pak? Terima kasih. Dengar dari mana? Terima kasih dari Putri Hijau Bu ya, jauh sekali. Oke Ibu, terima kasih atas keluhannya sudah disampaikan. Seperti yang kami sampaikan tadi, kami tidak memberi janji, tapi kami sudah punya bukti. Silakan Ibu nanti meminta rekomendasi dari dokter spesialis jiwa berarti ya, untuk bisa mendapatkan pelayanan TMS dan bisa dengan BPJS. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih Bu. Jadi sebenarnya Bu, nanti tetap ke dokter spesialis jiwanya, nanti baru apakah dirujuk ke TMS apa enggak, kayak gitu untuk pelayanan selanjutnya. Dan juga ini pelayanan bisa BPJS umum apalagi ya. Itu ya Bu ya. Yang lain ada yang perlu ditanyakan?
Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya, saya Rosita sebagai mahasiswa, saya izin bertanya. Saya izin bertanya, kebetulan saya punya saudara laki-laki, nah itu udah 10 tahun mengalami penyakit, kemarin kecelakaan 10 tahun yang lalu. Nah, habis itu mengalami penyakit ginjal gitu. Nah, sampai beberapa tahun yang lalu diketahui juga ada penyakit di sarafnya sampai sekarang itu mengalami penyakit stroke begitu. Nah, apakah penggunaan TMS ini dianjurkan, dan kalau misalnya dianjurkan kira-kira prosedur atau alurnya bagaimana? Karena stroke dari kecelakaan, apakah bagaimana tindakan untuk prosedur ke rumah sakit? Terima kasih, Mbak. Prosedurnya adalah ambil rujukan di vaskes pertama, lalu polisaraf rumah sakit jiwa. Itu khusus untuk stroke-nya ya. Tapi kalau untuk kecelakaan yang dia mengalami cedera apa, kalau boleh saya tahu kecelakaannya? Oh, ada kencing darah. Dia stroke mampunya apa sekarang? Stroke-nya mampunya? Oke. Silakan aja ambil ke vaskes pertama, langsung ditujukan ke polisaraf rumah sakit jiwa. Nanti dokter spesialis saraf akan memberikan rekomendasi untuk kita lakukan tindakan TMS. Mudah sekali. Ya, kami tunggu Mbak ya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi Bu-ibu? Bingung ya? Yang jelasnya bingung. Kalau memang ada bingungnya atau memang udah apa tuh, jadi mungkin ini aja ya penyampaiannya. Dah. Sedikit close statement Bapak Ibu. Untuk kasus stroke efektif sekali kalau stroke-nya namanya pasca stroke 3 sampai 6 bulan. Jadi kalau ada tetangga, keluarga, jiran atau siapapun, kalau dia mengalami stroke, secepatnya kita lakukan TMS, maka tingkat kecacatan dari pasien stroke sangat kecil. Karena apa? Pasien stroke akan mengalami kecacatan. Tapi jika cepat mendapat tindakan TMS, kecacatannya akan sangat kecil, bisa dikatakan tidak memiliki kecacatan. Itulah pengalaman yang kami dapatkan selama ini. Terima kasih, Ibu Ana. Terima kasih kepada Pak MP atas pemberian edukasinya tentang TMS hari ini. Jadi semoga ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini bisa